dan antigen dengan menggunakan enzim sebagai penanda atau marker. Menurut Antari 2017, teknik ELISA didasarkan pada reaksi spesifik antara antibodi yang memiliki sensitivitas dan spesifitas tinggi menggunakan indikator. Prinsip kerja ELISA ini ialah adanya antara antigen dan antibodi kompleks dengan penambahan substrat tertentu dan enzim peroksida yang akan memberikan perubahan warna pada hasil yang positif. Menurut Muflihah dan Artama 2017, Direct ELISA merupakan metode ELISA yang paling sederhana. Direct ELISA ini digunakan untuk mengukur konsentrasi antigen pada sampel. Direct ELISA ini mendeteksi antigen cara mengikat antigen dengan antibodi yang telah dilabel secara langsung dengan enzim. Reaksi pengikatan tersebut terjadi secara spesifik. Selanjutnya akan disampaikan dan dipaparkan oleh teman saya, Rizky Fernando. Menurut Ipandi et al., indirect ELISA banyak digunakan untuk mengukur konsentrasi antibodi. Enzim diikatkan pada antibodi sekunder yang berkaitan dengan antibodi primer. Antibodi sekunder biasanya adalah anti-species antibodi dan sering dipakai antibodi poliklonal. Indirect ELISA memiliki keuntungan diantaranya sensitivitasnya tinggi dan lebih hemat karena membutuhkan antibodi berlabel yang lebih sedikit. Menurut Stefani et al., hasil ELISA secara kuantitatif dapat diamati dari nilai optical density yang diukur dengan menggunakan ELISA reader. Hasil kuantitatif diinterpretasikan dalam perbandingan dengan kurva standar agar dapat secara tepat digunakan untuk menghitung konsentrasi antigen dalam berbagai sampel. Hasil ELISA secara kualitatif dapat diamati dengan adanya perubahan warna menjadi kuning pada reaksi pengujian jika sampel yang diuji mengandung antigen. Semakin tinggi intensitas warna yang terbentuk, maka semakin tinggi pula konsentrasi antigen pada sampel tersebut. Data ELISA biasanya digambarkan dengan density log untuk menghasilkan kurva yang dengan software Microsoft Excel yang ada pada ELISA Reader. Next, untuk prosedur percobaan yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan itu well ELISA, sentrifug, plasma, larutan ETA, dan hemoglobin. Untuk skema kerja, yang pertama itu preparasi sampel. Disentrifugasi plasma dengan ETA pada 3.400 rpm selama 15 menit. Disimpan pada suhu min 20 derajat Celcius, lalu diambil 10 mikroliter plasma ditambah 190 mikroliter sampel di eluen. Didapatkan pengenceran 200 kali. Lalu diambil kembali 10 mikroliter plasma yang telah diencerkan 200 kali ditambah 150 mikroliter sampel di eluen. Didapatkanlah pengenceran 400 kali. Dihitung konsentrasi IgG-nya menggunakan teknik ELISA sandwich pada sampel plasma yang telah diencerkan 400 kali. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu preparasi GG standar. Diisi standar konsentrasi 1000 Ng per tabung pertama. Diisi pada tabung kedua 500 ml sampel diluen 1 kali dan 500 ml larutan IgG standar. Sehingga didapatkan konsentrasi pada tabung pertama sebesar 500 Ng per ml. Dilakukan doubling dilution pada tabung kedua sampai 7 secara berturut-turut, mulai dari tabung pertama dengan pelarut menggunakan 500 ml sampel diluen. Dapatkan konsentrasi pada tabung kedua sampai 7. Next, Gu. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan.
Prinsip metode ELISA untuk pemeriksaan prealbumin ini adalah protein prealbumin pada sampel akan berikatan dengan anti prealbumin yang telah di-coating pada permukaan polystyrene mikrotid well setelah dicuci dengan cairan washing solution. Protein yang tidak berikatan dengan antibodi pada dinding well akan dan dibuang. Nah, kemudian diberikan antibodi kedua yang telah dikonjugasi dengan enzim berikatan dengan prealbumin yang sebelumnya berikatan dengan anti prealbumin pada dinding well dan membentuk kompleks antibodi, antigen, antibodi. Setelah pencucian yang kedua untuk membuang antibodi yang tidak berikatan, diberikan chromogenik substrat 3,3, 5,5 tetrametil benzidin. Banyaknya enzim yang terikat akan tergantung pada jumlah prealbumin pada sampel, sehingga ketika diberikan substrat, enzim akan mengolah substrat sehingga terjadi perubahan warna pada cairan di dalam well dengan gradasi warna berbeda-beda sesuai dengan konsentrasi prealbumin yang dikandungnya. Nah, dari hasil pembacaan ELISA reader pada well yang berisi standar 0-7 dengan panjang gelombang meter, maka diperoleh hasil seperti pada tabel 1. Nah, kemudian hasil absorbansi yang dibuat kurva standar, diperoleh kurva seperti pada gambar 1, di mana kurvanya dapat dilihat pada slide. Baiklah, selanjutnya dari grafik kurva hubungan konsentrasi dengan hasil absorbansi pada penginceran standar, maka diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan D ditambah A dikurang D dibagi 1 ditambah X per C berpangkatkan B, di mana dari hasil di atas diperoleh parameter A-nya itu 0,0460, parameter B 1,3820, parameter C 17,8380, parameter D 3,7549. Di mana nilai dari keempat parameter ini kemudian kita masukkan ke persamaan di atas dan diperoleh hasil seperti yang ditampilkan pada slide, dengan Y itu adalah absorbansi dan X adalah konsentrasi. Next. Oleh karena itu, bila dimasukkan ke dalam rumus hasil absorbansi dari sampel, maka diperoleh konsentrasi seperti pada tabel 2, di mana rata-rata konsentrasi untuk sampel 1 itu adalah 15,7180 dan standar deviasinya adalah 1,3609. Rata-rata konsentrasi untuk sampel 2 adalah 18,4818 dan standar deviasinya adalah 1,0135. Untuk sampel ketiga, rata-rata konsentrasinya adalah 13,7756, standar deviasinya itu 0,7752. Next. Untuk sampel 1, pemeriksaan prealbumin diambil dari plasma darah, diperoleh hasil rata-rata konsentrasi itu 15,7180 plus minus 1,3609 Ng per mililiter. Sementara untuk sampel 2 juga diambil dari plasma darah, diperoleh hasil rata-rata konsentrasi dari 3 kali pemeriksaan itu adalah 18,4818 plus minus 1,0135. Sementara hasil pemeriksaan kadar albumin pada sampel ketiga yang diambil dari serum darah dilakukan 2 kali pengulangan saja dan diperoleh hasil 13,7756 plus minus 0,7752 Ng per mililiter. Kadar normal prealbumin dewasa adalah 18 sampai 45 mg per desiliter atau 180.000 Ng per mililiter. Adanya perbedaan konsentrasi pada beberapa kali pengukuran tiap sampel dapat dipengaruhi oleh akurasi dan presisi dari pipet yang digunakan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akurasi dan presisi pipet
Yang pertama adalah suhu. Semua pipeter sangat sensitif terhadap perbedaan suhu antara sampel dan lingkungan. Semakin kecil perbedaan suhu dan pipeter, tip dan sampel yang akan dipipet, maka semakin akurat hasil. Sampel, pipet, dan tip berada di ruang yang sama, sehingga kemungkinan suhunya juga tidak berbeda. Faktor yang kedua adalah viskositas cairan yang dipipet. Selanjutnya, bila menggunakan aqueous tidak begitu menimbulkan masalah, namun pada cairan dengan viskositas tinggi seperti serum viskositas dapat mempengaruhi akurasi dan presisi. Faktor yang ketiga adalah pengalaman dari pengguna pipet, presisi hasil yang diperoleh. Teknik pipet juga sangat mempengaruhi akurasi dan presisi dari mikropipet. Penggunaan mikropipet ini membutuhkan keterampilan dan pengalaman untuk dapat melakukannya dengan benar. Performansi pipet otomatis yang digunakan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan presisi, sebaiknya menggunakan tip yang diproduksi oleh pabrik yang sama dengan pembuat pipet. Bila tidak memungkinkan, maka perlu diuji performansi dari tip tersebut sebelum digunakan untuk proses penelitian atau laboratorium. Selain perbedaan suhu antara pipet, tip, dan sampel yang telah dibahas sebelumnya, perbedaan tekanan udara dan kelembaban juga di lingkungan juga mempengaruhi. Next. Selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama itu ELISA adalah teknik biokimia yang dilakukan untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen sampel. Yang kedua itu prealbumin adalah yang berfungsi transform tiroksin. Pemeriksaan terhadap prealbumin defisiensi protein yang dapat terjadi pada kanker, hipertensi, infeksi, inflamasi, dan gangguan pencernaan dan lainnya. Yang ketiga itu percobaan menggunakan ELISA kit untuk mengukur kadar prealbumin sampel darah dilakukan dengan menentukan absorbansi standar yang dianjurkan bertingkat dan kemudian dibuat kurva 4 parameter logistik untuk menentukan persamaan hubungan antara konsentrasi dan absorbansinya. Setelah itu dapat ditentukan kadar prealbumin sampel dari persamaan yang diperoleh. Next. Kemudian yang keempat, koefisien determinasi yang diperoleh dari persamaan tersebut adalah 0,6493, artinya cukup rendah. Hal ini dapat terjadi karena prosedur yang dilakukan masih belum sempurna. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi diantaranya dari segi akurasi dan presisi mikropipet yang digunakan, pengalaman dan keterampilan praktikan dalam menggunakan pipet maupun dalam melaksanakan seluruh prosedur, kestabilan bahan yang digunakan,
Mengingat bahan yang digunakan adalah bahan yang tersisa sebelumnya. Kebersihan dari perangkat seperti gelas ukur, tabung plastik, reservoir multi-channel pipet, dan lain-lain. Kualitas dari air destilasi serta akurasi dan presisi waktu inkubasi maupun temperatur dan pencahayaan ruangan. Hasil pemeriksaan kadar prealbumin sampel 1 adalah 15,71180 plus minus 1,3609 Ng per mili, sampel 2 18,4818 plus minus 1,0135, dan sampel 3 adalah 13,7756 plus minus 0,7752 Ng per mili. Sementara kadar normal prealbumin dewasa adalah 18 sampai 45 mg per dl. Baiklah, itu saja presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk video pada praktikum pada percobaan ini tidak bisa di-share-kan, kebetulan ada permasalahan teknis. Untuk link videonya akan saya kirim di grup praktikum biokimia. Langsung saja, apakah dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya? Izin, Erika ingin bertanya dari kelompok 3. Baik, Erica. Baiklah, terima kasih. Saya ingin bertanya, apa kelemahan dari teknik ELISA ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Erica. Apakah dari teman-teman yang lain adakah yang ingin bertanya lagi? Boleh nanya nggak? Boleh, Lem. Mau nanya juga, Ter, tapi Gilang dulu. Iya, jadi kan tadi aku baca di PPT itu lebih kayak ke antigen gitu dah sih. Sebenarnya kayak ELISA ini digunakan tuh untuk apa? Ini apa gitu? Baik, terima kasih, Gilang. Tadi mau nanya. Silakan. Bentar dulu, Ter. Bentar ya, bentar. Jaringan aku agak lelet, bentar.
Baik, Tiara, pertanyaannya ini. Kedengaran nggak? Kedengaran, Vi? Bagaimana tahap pengerjaan? Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua untuk pertanyaannya. Dan saya dan kelompok saya untuk berdiskusi beberapa menit dulu. Baik, untuk pertanyaan dari Erica akan dijawab oleh rekan saya, Farah. Baik, saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan mengenai kekurangan-kekurangan metode ELISA ini. Yang pertama yaitu harga antibodi monoklonal itu relatif lebih mahal daripada antibodi poliklonal
klonal, sehingga pengujian teknik ELISA ini membutuhkan biaya yang relatif mahal. Terus juga beberapa macam teknik ELISA dapat jadi kesalahan pengujian akibat kontrol negatifnya yang dapat disebabkan oleh inefektivitas dari larutan blockingnya. Terus juga reaksi antara enzim sinyal dan substrat itu berlangsungnya itu relatif cepat, sehingga pembacaannya itu harus dilakukan dengan cepat. Mungkin hanya itu untuk kekurangan-kekurangan metode ELISA yang kami tahu. Kalau ada dari teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, Kak, terima kasih, Farah. Sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Gilang. Apakah ELISA selain digunakan untuk analisis protein, untuk apa lagi? Akan dijawab oleh rekan saya, Dwi. Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari Gilang. Nah, jadi ELISA ini selain digunakan untuk melihat adanya antigen atau antibodi, dapat juga digunakan untuk mendeteksi alergen makanan yang potensial. Contohnya itu seperti susu, kacang, dan juga telur. Nah, ELISA ini juga digunakan sebagai tes darah serologis untuk mendeteksi penyakit celiak. Kemudian, ELISA juga bisa digunakan pada toksikologi sebagai screening awal untuk mendeteksi beberapa jenis. Mungkin cuman itu yang kami tahu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama, Lang. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfi. Bagaimana tahapan umum pengerjaan ELISA? Jadi, untuk pengerjaan ELISA ini, yang pertama yaitu mikrotiter diisi dengan sampel yang mengandung antigen yang diinginkan, sehingga antigen tersebut dapat menempel pada bagian dinding-dinding lubang mikrotiter. Selanjutnya, mikrotiter ini dibilas untuk membuang antigen yang tidak menempel pada dinding lubang mikrotiter. Lalu, antibodi yang telah ditautkan dengan enzim, sinyal dimasukkan ke dalam lubang-lubang mikrotiter sehingga dapat berinteraksi dengan antigen yang diinginkan. Dilanjutkan dengan membilas mikrotiter untuk membuang antibodi tertaut enzim sinyal yang tidak berinteraksi dengan antigen. Lalu, ke dalam lubang-lubang mikrotiter tersebut ditambahkan substrat yang dapat bereaksi dengan enzim sinyal, sehingga enzim yang tertaut dideteksi. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan lain dari teman-teman semua atau dari Kak Alfi? Terima kasih. Terima kasih, Tiara. Sama-sama. Baik, apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, saya rasa cukup. Dari teman-teman juga tidak ada yang ingin bertanya lagi. Saya tutup untuk diskusi pada percobaan 6 ini. Saya kembalikan ke Kakak Asisten Laboratorium, Kakak Rohil. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menjelaskan mengenai praktikum ELISA pada malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah bertanya. Untuk minggu depan, praktikum mengenai penentuan kadar glukosa dalam darah. Jadi untuk minggu depan, datanya itu kan datanya nggak ada. Jadi kalian cari datanya dari jurnal ya. Yang presentasi minggu depan kelompok 1. Bagaimana kelompok 1 bisa? Bagaimana kelompok 1 apakah bisa minggu depan presentasi mengenai percobaan penentuan? Baik, Kak. Oke, untuk laporannya yang belum mengumpul laporan segera dikumpulkan sebelum UAS. Insya Allah UAS akan dilaksanakan pada awal Desember. Jadi yang belum mengumpulkan laporan, tolong dikumpulkan ya. Kan sudah dikasih tahu kan sama Kak Dera tadi, yang belum mengumpulkan laporan wajib mengumpulkan laporan. Ada yang mau bertanya? Jika tidak yang mau bertanya lagi, sekian untuk praktikum pada malam hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Untuk link absennya Kak kirim di grup ya. Baik, Kak.